Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, teman sejawat, dokter, nurse, bidan, dimanapun berada. Selamat datang di penilaian awal dan triase pada pasien anak. Dan ini adalah indikator kita pada pagi ini. Semoga tetap semangat ya. Diharapkan setelah kita melakukan diskusi ya, kemudian brainstorming ya di pagi hari ini, diharapkan mampu menjelaskan dan mengaplikasikan tentu saja ini di tempat Bapak Ibu bekerja ya terkait penilaian PAT, Pediatric Early Warning Pediatric Assessment Triangle atau yang kita sebut dengan SAGA ya, segitiga gawat anak dan triase pada anak. Dan ini adalah outline kita yang ingin kita sampaikan, kita diskusikan pada pagi hari ini. Ada definisi, pendahuluan, penilaian, sampai ke interpretasinya seperti apa, Bapak Ibu. Nah, ini survival rate ya pada anak. Kita ketahui bahwa pada gagal nafas yang terjadi pada anak ini bisa lebih dari 50%. Nah, kemudian jika gagal nafas itu berlanjut, itu bisa menjadikan ARES, ya. Ini bisa sampai 3 sampai 70%. Nah, jika terjadi telat penanganan Bapak Ibu, ya, ini banyak faktor telat penanganan yang terjadi pada anak. Telat penanganan itu bisa satu, mungkin tenaga kesehatannya kurang terpapar atau belum paham ya. Kemudian dalam situasi tertentu banyak sekali ya faktor-faktor yang membuat telat penanganan. Sehingga jika telat penanganan itu tadi kita tahu di awal ya, ini dapat jatuh pada kondisi kritis pada anak. Kemudian bisa terjadi henti nafas, henti jantung, bisa menyebabkan kecacatan permanen hingga kematian. Sehingga telat penanganan atau dampak-dampak ini kita dapat atasi atau kita dapat hindari dengan tata laksana early warning system atau kita sebutnya pediatric assessment triangle atau kita sebutnya deteksi awal atau deteksi dini. Telat penanganan ini dapat dicegah tadi ya dengan sistem penilaian kegawat daruratan pada anak yang kita sebut dengan Pediatric Assessment Triangle, Bapak Ibu, atau yang kita sebut dengan SAGA, segitiga gawat anak. Nah, ya ini kita ketahui bahwa PAT atau Pediatric Assessment Triangle ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kriteria lama rawat inap. Sehingga tata laksana atau deteksi awal yang lebih cepat ini akan memperpendek rawat inap pasien ya, sehingga tata laksananya segera dilakukan secepat mungkin. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang apa sih Pediatric Assessment Triangle itu? Apa sih yang disebut dengan SAGA yang kita sebut segitiga gawat anak ya? Baik, di sini menurut Streamer and Catherine 2019 bahwa penilaian atau yang disebut dengan PAT itu merupakan suatu penilaian yang kita lihat dari beberapa kriteria, lihat dari appearance atau penampilan umum, kemudian kerja pernafasannya seperti apa atau WOB-nya, walk of breathing-nya bagaimana, kemudian sirkulasi ke kulitnya seperti apa. Nah, ya kita ketahui bahwa PAT ini dilakukan kurang dari 1 menit tanpa kita sentuh. Sekali lagi Bapak Ibu. Jadi PAT ini adalah suatu penilaian atau deteksi awal pada anak meliputi penampilan umum atau appearance, WOB atau walk of breathing atau kerja pernafasan atau respirasi, dan sirkulasi yang dilakukan kurang dari 1 menit tanpa menyentuh. Jadi kita baru menyimak atau kita baru mengkaji, melihat kurang dari 1 menit. Oh, walk of breathing-nya ternyata tidak normal seperti itu. Jadi di sini memungkinkan tenaga kesehatan menentukan bagaimana sih status fisiologis anak ini, oksigenasi, ventilasinya bagaimana, perfusinya seperti apa, apakah kesadarannya atau terjadi abnormalitas dari fungsi
sarafnya atau neurologinya. Baik, jadi kita ketahui bahwa kegawat daruratan PAT, Pediatric Assessment Triangle ini merupakan first impression, merupakan penilaian awal, kesan awal, ya, deteksi awal terhadap yang dilakukan ini merupakan penilaian tercepat, kurang dari 1 menit tanpa menyentuh Bapak Ibu. Jadi ini bisa dilakukan di mana saja, bisa di pertama mungkin di IGD, bisa dirawat inap, bahkan di rumah pun bisa dilakukan. Di tempat-tempat pelayanan kesehatan mungkin di yang tingkat 3 ya, misalnya di puskesmas atau klinik ini bisa dilakukan ya. Nah, tentu saja setelah itu bisa dilanjutkan dengan primary survey, secondary survey ya, dengan pendekatan ABCD, airway breathing circulation disability dan yang lainnya. Jadi PAT ini dilakukan first impression kurang dari 1 menit ya tanpa menyentuh seperti ya itu ya Bapak Ibu. Nah ini systematic approach ya dari pediatric assessment ini. Di sini ada general assessment, primary assessment, secondary dan tertiary assessment. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi PAT ini ya dia kastanya ada di atas. Pertama terdepan ya merupakan first impression, pendeteksi awal ya, kesan awal pada pasien. Jadi tidak menyentuh kurang dari 1 menit. Yang dilihat apa? Penampilan ya atau appearance appearance seperti apa, walk of breathing dan circulation. Kemudian dilanjutkan setelah kita tahu lanjutkan ke primary survey, secondary survey dan diagnosa dan asesmen yang lainnya ya, pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Baik, yang tadi PAT ada 3, tampilan, sirkulasi, usaha napas atau walk of breathing. Nah, tampilan itu apa sih? Jadi tampilan itu kita melihat dia mencerminkan kecukupan dari ventilasi, oksigenasi, perfusi di otak, fungsi dari sistem saraf pusat, kesadarannya bagaimana. Kita bisa lihat dari apa? Kalau pada bayi, kalau pada orang dewasa kita bisa lihat ya kesadarannya, mungkin dari otot-ototnya juga bisa. Tapi kalau pada bayi itu sangat sulit. Nah, ini ada istilahnya dasarnya Bapak Ibu yang harus kita perhatikan adalah tickles. Tone ya, tonus. Kemudian kita lihat interaksinya si anak seperti apa. Lihat raut wajahnya, tatapan matanya ya. Kemudian pandangannya bagaimana, bicaranya nangis atau tidak, meringis atau merengek atau tidak ya. Ini untuk tampilan. Baik Bapak Ibu, mohon diperhatikan contoh ini untuk tampilan. Perhatikan Bapak Ibu di sini seorang bayi, lihat tonusnya. Nah, secara normal harusnya bayi ini dia harus melawan, ada tahanan, ya. Kalau ini kita perhatikan lemas, ngeplek. Nah, kepalanya jatuh seperti itu. Ini pertanda bahwa tampilan atau appearance-nya adalah abnormal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi sekali lagi. Perhatikan tonusnya Bapak Ibu. Jadi secara normal tonus ini harusnya ada tahanan atau lawanan pada bayi ini. Ya, ini tidak, dia ngeplek, lemes seperti itu, kepalanya jatuh ke belakang ya. Berarti ini artinya ada sesuatu yang tidak benar ini dengan otaknya ya atau dengan sistem neurologinya. Oke, ya. Baik, itu adalah tampilan atau yang kita sebut dengan appearance. Nah, sekarang tadi 3, tampilan, usaha nafas, sirkulasi. Sekarang kita usaha nafas. Tentu saja yang kita sebut dengan usaha nafas adalah status pernafasannya seperti apa. Ya, ingat, kurang dari 1 menit tanpa menyentuh Bapak Ibu. Kita lihat posisinya abnormal nggak nih anak? Ada tripoding nggak? Ada sniffing nggak? Tripoding itu posisinya dia bangun setengah duduk semipolar. Kemudian ada head bobbing nggak? Apa itu head bobbing? Jadi head bobbing itu kayak kalau untuk anak bayi kurang dari 1 tahun,
kalau terjadi distress napas atau gagal napas atau gawat napas, itu kepalanya angguk-angguk Bapak Ibu ya. Kemudian suara napas tambahan ada stridor, grunting, wheezing, dan sebagainya. Tentu saja untuk suara napas ini kita dengar tanpa stetoskop Bapak Ibu. Jadi PAT ini tanpa menyentuh kurang dari 1 menit. Jadi kalau udah masuk ke stetoskop, kita dengarkan auskultasi itu udah masuk ke primary survive. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat retraksi supraklavianya ada nggak? Interkostalnya ada nggak? Napas cuping hidung ada tidak ya kalau untuk usaha nafas. Baik. Untuk usaha napas kita lihat Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah paham ya. Ini retraksi kita lihat interkostalnya ya. Ini sangat dalam. Aksesoris abdomen juga ya. Jadi seperti inilah. Berarti kalau seperti ini berarti WOB-nya abnormal. Seperti Bapak Ibu. Coba perhatikan ini Bapak Ibu. Nah ini untuk suara nafasnya stridor. Wah ini udah jelas ya. Dengan mendengar aja ini stridor berarti WOB-nya abnormal. Seperti itu aja Bapak Ibu. Oh berarti ada sesuatu yang tidak benar nih dengan WOB-nya atau dengan pernafasannya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini suara nafas grunting. Grunting itu apa sih? Grunting itu merintih Bapak Ibu. Ya, ini berarti ada terjadi sesuatu dengan ya pernafasannya. Ini kalau pada bayi-bayi baru lahir, grunting khas banget pada pasien-pasien dengan respiratory distress syndrome. Nah ini head bobbing Bapak Ibu perhatikan, kepalanya angguk-angguk ya. Berarti ini WOB-nya lagi abnormal. Ya, kepalanya angguk-angguk. Nah ini stridor, ini hampir mirip ya, tapi coba perhatikan Bapak Ibu dengarkan secara seksama. Ini kedengaran nggak ada suara stridor tapi halus sekali ya. Nah ya, perhatikan Bapak Ibu. Nah oke. Ya baik. Nah yang ini ada wheezing. Kalau wheezing Bapak Ibu udah paham sekali ya. Ini ada wheezing akhir expirasi ya. Nah, bangek kalau kita sebut ya. Ini adalah dari usaha nafas atau pola nafasnya yang abnormal. Ya baik, ini perhatikan Bapak Ibu grunting pada bayi baru lahir. Ini rata-rata pada pasien-pasien dengan respiratory distress syndrome ya, yang kekurangan surfaktan. Nah, ya. Nah, kalau kita melihat bayi baru lahir seperti ini Bapak Ibu bidan ya. Nah, berarti ini WOB-nya abnormal. Nanti kita lanjut ke primary survey, lakukan tata laksana. Nah, ini grunting dengan CPAP ya. Nah, merintih, grunting itu merintih Bapak Ibu. Bayinya merintih ya, grunting itu merintih. Oke, ya. Ini adalah ya, itu adalah penilaian PAT, Pediatric Assessment Triangle dengan usaha nafas. Nah, sekarang bagaimana dengan sirkulasi? Tadi kita di awal tampilan ya, tampilan. Jadi PAT itu 3, segitiga Bapak Ibu ya. Penampilan, kemudian usaha nafas, kemudian sirkulasi. Nah, bagaimana dengan sirkulasi? Nah, sirkulasi itu terlihat bagaimana pasiennya pucat. Kemudian ada motol-motol atau kutus marmorata. Kemudian pasiennya sianosis, ya, seperti itu. Nah, kalau sirkulasi pucat, ya ini sianotik ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini sianotik sentral Bapak Ibu, bila dari bibirnya, lidahnya. Kalau seperti ini kita curigai nih pasiennya, wah jangan-jangan ada kelainan penyakit jantung bawaan ya. Jadi ada sianotik perifer, sianotik sentral ya Bapak Ibu. Nah ini kalau pucat, nih kita bisa perhatikan ya perbedaannya. Ini yang sebelah kanan saya ini pucat, yang ini yang normal. Atau kutis marmorata seperti ini. Jadi sehingga Bapak Ibu kalau melihat pasien seperti ini pada kesan awal, ya, pada deteksi awal first impression seperti ini berarti sirkulasinya abnormal. Berarti ada apa dengan pasien ini? Wah curiga, jangan-jangan nih pasiennya shock. Ya.
ada sesuatu cardiac outputnya yang tidak mencapai ke perfusi atau terjadi shock ya, seperti itu ke perifer. Nah, sehingga ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak lupa, untuk PAT atau SAGA, Pediatric Assessment Triangle atau segitiga gawat anak, ya, ingat Bapak Ibu ada 5-4-3. 5-4-3. Jadi 5 di tampilan, 4 di usaha nafas, sirkulasi ada 3. Ya. Tonus, interaksi, kenyamanan, pandangan, tangisan, suara, kemudian usaha nafasnya, lihat posisinya abnormal tidak? Suara napas tambahannya ada tidak? Ada napas cuping hidung nggak? Retraksi iga nggak? Nah, kalau ada salah satu dari sini, berarti kita bisa, oh, nafasnya abnormal. Sirkulasi, oh ternyata dia sianotik, udah abnormal, ya seperti itu. Nah, jadi ini interpretasi PAT ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, dilihat bagaimana tampilannya atau appearance-nya, WOB-nya bagaimana. Kalau normal, pasiennya stabil. Setelah itu apa tata laksananya? Ya kita observasi, kita lihat ya. Lihat lagi tampilannya ya. Kemudian kalau kita lihat pada kesan awal, first impression, appearance-nya normal, WOB abnormal. Oh, berarti respiratory distress. Nah, itu kita lakukan tata laksana. Kalau appearance-nya abnormal atau disnormal atau abnormal, ini respiratory failure. Jadi bagaimana membedakan failure sama distress, Bapak Ibu? Ya, perhatikan Bapak Ibu, kalau untuk yang sudah gagal nafas, dia terjadi penurunan kesadaran karena akumulasi dari CO2 ya. Kemudian WOB-nya tentu aja abnormal. Sirkulasinya ini kalau udah tata laksana lanjutkan bisa sampai 2-3 jam kalau kita tidak aware ya. Ini bisa sirkulasinya bisa normal, bisa abnormal. Kalau normal itu baru tata apa ya? Baru tahap awal ya. Belum biru, belum sianotik, belum motel-motel karena masih kompensasi tubuhnya. Tapi begitu sudah beriring berjalannya waktu ya, itu bakalan pasiennya karena oksigennya kurang ke perifer ya, akhirnya dia sianotik, pucat ya, bisa motol-motol, akhirnya asidosis ya, akhirnya bisa abnormal semua ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Sekarang silakan Bapak Ibu boleh di-unmute ya. Silakan boleh di-unmute nih Bapak Ibu. Jika appearance-nya normal, WOB-nya normal, sirkulasinya normal. Jadi interpretasinya apa Bapak Ibu? Silakan di-unmute Bapak Ibu. Stabil. Yuk. Stabil. Oke, good. Stabil. Luar biasa ya. Jadi interpretasinya stabil. Oke, good. Nah, jika appearance-nya normal, WOB-nya abnormal. Nah, sirkulasinya normal. Jadi interpretasinya apa Bapak Ibu? Silakan. Respiratory distress. Oke, good. Respiratory distress atau kita sebut dengan gawat napas, luar biasa ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, sebelum ini kita iklan dulu. Nanti tadi yang saya sebut ya, kalau respiratory distress pada bayi kurang dari 1 tahun, ini agak sulit kadang-kadang. Yang disebut dengan head bobbing tadi sudah saya sampaikan. Lihat ya, kepalanya angguk gitu ya. Kalau pada bayi, kepalanya angguk-angguk, berarti dia kompensasi, wah terjadi respirasinya distress atau gagal nafas ya pada anak. Oke. Baik. Luar biasa Bapak Ibu ya. Baik. Nah, silakan Bapak Ibu, jika ya appearance-nya abnormal Bapak Ibu, kemudian WOB-nya abnormal nih. Nah, sirkulasinya normal. Apa ini interpretasinya Bapak Ibu? Silakan. Abnormal, normal. Silakan Mbak. Respiratory failure, luar biasa. Terima kasih ya. Hebat-hebat nih udah pada paham nih. Ya, nah, interpretasi gagal napas atau respiratory failure. Good. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kita iklan lagi sedikit. Jadi ini untuk gagal nafas atau respiratory failure. Ini kadang-kadang anaknya itu tripoding untuk anak-anak lebih dari 1 tahun ya. Tripoding seperti apa? Coba perhatikan Bapak Ibu nih. Dia nggak mau Bapak Ibu disuruh tidur karena dia sesak ya. Akhirnya dia maunya posisinya seperti itu ya, tripoding, agak setengah duduk, agak semi polar atau polar ya. Nah, lihat
Udema palpebra, anaknya sesak ya, seperti itu. Oke, good ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut izin. Nah, ini untuk gagal nafas ya. Nanti saya skip aja. Baik, oke lanjut Bapak Ibu. Jika efferensinya normal Bapak Ibu, kemudian WOB-nya normal, sirkulasinya yang tidak abnormal, silakan interpretasinya apa Bapak Ibu? Boleh di-unmute Bapak Ibu silakan. Ya? Abnormal. Ya, apa tadi? Decompensated shock. Decompensated Luar shock. biasa. Ya, Mas shock terkompensasi. Oke, luar biasa. Ini Bapak Ibu udah pada ini ya, udah pada paham ya. Luar biasa. Iya, jadi kalau efference normal, walk of breathing normal, berarti sirkulasinya abnormal ya, itu berarti shock terkompensasi atau shock. Tadi bukan dekompensasi ya. Baik, satu lagi Bapak Ibu. Ya. Abnormal efference-nya, WOB-nya normal, kalau sirkulasinya abnormal. Apa Bapak Ibu? Silahkan, di-unmute. Efference-nya abnormal, kesadarnya itu nggak normal nih Bapak Ibu. WOB-nya normal, tapi sirkulasinya abnormal. Apa Bapak Ibu? Cardiopulmonary failure. Cardiopulmonary failure. Oke, coba kita lihat. Shock dekompensasi Bapak Ibu. Oke, ya nanti kita lihat lagi ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk melihat nih perbedaan shock dan dekompensasi shock ya. Kalau terkompensasi Bapak Ibu, apa sih kita ngebedainnya? Kalau terkompensasi, nama juga baru terkompensasi. Kita lihat dari kulitnya pucat, akralnya dingin ya. Kadang-kadang sudah ada tampak sianosis. Tapi kalau shock dekompensasi itu sudah terjadi disfungsi organ dan pasien anak itu cenderung diam dan terjadi penurunan kesadaran. Kalau sudah terjadi penurunan kesadaran, hati-hati itu sudah mulai dekompensasi. Kalau melihat dari algoritma shock, kalau sudah terjadi penurunan kesadaran, terjadi hipotensif, hati-hati Bapak Ibu. Itu sudah terjadi shocknya itu shock yang iya, betul ya. Seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, lanjut. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu boleh di-unmute. Apabila efference-nya adalah abnormal, kemudian WOB-nya normal, dan sirkulasinya normal. Jadi apa itu Bapak Ibu? Silakan di-unmute. CNS or metabolic dysfunction. Oke, good. Disfungsi sistem saraf pusat atau metabolik. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, lanjut. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Apabila efferensinya abnormal nih Bapak Ibu, tampilannya abnormal, kemudian WOB-nya abnormal, sirkulasinya abnormal semua nih Bapak Ibu. Silahkan. Cardiopulmonary failure. Oke, kita lihat. Iya. Betul, luar biasa. Gagal jantung paru atau yang kita sebut dengan cardiopulmonary failure. Luar biasa. Oke, good ya. Ini udah ya, saya percayalah. Di sini ada teman-teman sejawat, dokter, nurse, bidan, ini sangat luar biasa ya. Oke. Nah, yuk kita latihan Bapak Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter, nurse yang sangat luar biasa, Ibu bidan ya. Kita latihan. Oke. Kira-kira ini interpretasinya apa ya? Silakan Bapak Ibu. Perhatikan. Ya, saya ulang lagi. Apa nih Bapak Ibu? Ya? Boleh di-unmute Bapak Ibu silakan. Stabil. Stabil. Oke, good. Stabil, luar biasa. Oke, lagi Bapak Ibu. Nah, yang ini apa nih Pak? Bu? Apa ini? Respiratory distress. Respiratory distress. Oke, good. Ya, respiratory distress. Oke, kita lanjut. Ya, apa ini? Lihat tonus ototnya, lihat pandangannya. Respiratory failure. Respiratory failure.
Yakin? Lihat lagi, lihat tampilannya. Lihat tatapan matanya, tonus ototnya. Apa ini? Respiratory distress. Respiratory distress. Oke. Ya. Respiratory distress. Jadi bagaimana cara membedakan failure dan distress, Bapak Ibu? Tadi di awal saya sudah sampaikan, kalau membedakan ya, kalau gagal nafas atau failure, perhatikan dia tampilannya, ototnya. Dia sudah mulai terjadi penurunan kesadaran. Ini anaknya masih bagus, ya, tatapan matanya, ya, dan sebagainya. Tapi kalau kita tenaga kesehatan dimanapun berada, kalau kita tidak paham atau kurang terpapar, ya, ini akan langsung maju lanjut ke gagal nafas. Kalau kita kehilangan golden period, ya, di situ. Nah, ini makanya PAT ini diharapkan agar kita bisa melakukan tata laksana lebih cepat, ya, untuk menghindari terjadinya gagal nafas, gagal jantung, henti nafas, henti jantung, ya, sampai resusitasi, sampai ke kematian. Oke, good. Balik lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini apa, Bapak Ibu? Ya, silakan di-unmute Bapak Ibu. Apa sih ini? Saya ulang lagi. Apa nih? Lihat. Ya, Gagal napas. gagal nafas. Oke, kita lihat. Gagal nafas. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Teman sejawat. Jadi yang membedakan pada saat PAT, first impression, kesan awal melihat terjadinya abnormal WOB, lihat dari kesadarannya, penampilan, perbedaannya. Kalau udah sirkulasi itu udah lanjutan, ya. Itu dari dampak kelanjutan jika kita tidak lakukan tata laksana segera, ya. Bisa motol-motol, bisa cyanotik dan sebagainya. Oke, good. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, satu lagi, ini yang tadi. Apa ini Bapak Ibu? Termasuknya, lihat pandangan matanya, ya. Apa ini termasuknya Bapak Ibu? Ya, silakan di-unmute. Yuk, Bapak Ibu silakan. Apa ini? Boleh saya ulang lagi. Apa ini? Ini anaknya masih bisa diajak bermain, walaupun napasnya bengek ya Bapak Ibu ya. Apa ini kira-kira? Yuk, di-unmute. Respiratory Satu, distress. respiratory distress. Oke, good. Respiratory distress. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, membedakan gagal nafas dan gawat nafas ya pada PAT atau deteksi awal pada anak. Nah, ini apa nih Bapak Ibu? Perhatikan, anaknya cenderung diam. Lihat sirkulasinya Bapak Ibu. Lihat tonus ototnya. Jatuh, ngeplek dia. Apa ini? Terkompensasi. Ya, terkompensasi shock, terkompensasi. Ya, shock dekompensasi Bapak Ibu. Kenapa bisa dekompensasi? Membedakannya apa? Lihat tonusnya, tampilannya. Tonusnya ngeplek, anaknya cenderung diam. Lihat kulitnya motel ya. Terus lihat lagi, kita ulang lagi. Lihat abdomennya. Nah, ya. Shock dekompensasi. Oke, good ya, Bapak Ibu. Dan lagi nih. Ini saya banyak latihan nih supaya memang Bapak Ibu bisa lebih mengenal ya terkait apa sih kelainan-kelainan yang sering terjadi pada anak. Oke, apa nih Bapak Ibu? Silakan di-unmute. Lihat. Nah, anaknya kenapa itu? CNS. Sweetie. Ya? CNS. Dysfunction. CNS. Oke, good. Disfungsi sistem saraf pusat atau metabolik. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Ya, ya, sip. Ya. Jadi dari tadi kita melihat terkait PAT Pediatric Assessment Triangle. Kalau kita melihat atau menemukan pasien setelah kita melakukan first impression, terus selanjutnya kita mau ngapain sih?
Nah, tadi kita udah tahu ya, mulai dari algoritmenya, mulai dari PAT, kalau di gawat darurat atau di emergency, PAT, primary survey, secondary survey. Nanti lanjutannya kalau sudah dirawat inap atau di ruang rawat, ya itu langsung bisa ke PEWS, PIUS, atau kita sebut dengan SADEWA, ya. Nah, di sini jadi apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tadi kalau misalnya pasiennya stabil, tata laksananya ya berdasarkan etiologi penyebabnya, berikan posisi nyaman, ya kita evaluasi, observasi kalau pasiennya stabil. Kalau bagus, yang lain-lainnya bagus, kita bisa pulangkan pasiennya, ya. Kalau respiratory distress, nah kayak seperti tadi kita lihat seperti apa pola nafasnya. Nah, di sini masuklah di multidisiplin ilmunya, kolaborasi dengan dokternya, pertahankan jalan nafasnya, berikan oksigen, ya. Kita tentu saja di sini kalau untuk di anak ada namanya family center care atau traumatic care pada anak. Itu yang kita pegang. Ya, kita bonding sama orang tuanya karena takutnya anaknya ini takut sama kita, ya. Kemudian traumatic care. Jangan sampai si anak itu trauma terhadap tenaga kesehatan, ya. Kemudian biarkan dengan pengasuhnya atau posisi yang nyaman, ya. Puasakan anaknya kalau memang dia seperti itu, ya jangan dikasih minum dulu karena takut aspirasi. Kemudian kita berikan monitoring, pasang saturasi dan sebagainya. Kalau failure, ya, kalau udah failure, pisahkan dari orang tuanya, ya. Manajemen airway-nya, ya, berikan ventilasi tekanan positif kalau pada bayi baru lahir, Bapak Ibu, ya, seperti biasa algoritma tata laksana resusitasi neonatus, ya, dan yang lain sebagainya. Dan ini kalau di capacity shock, pertahankan, yang penting pasang akses, ya. Kalau aksesnya sulit, algoritma lagi, pulse, algoritma lagi, resusitasi neonatus. Kalau sulit, masang akses untuk segera yang cepat, ya, kegawat daruratan pada anak, pasang intraosseous. Kalau sulit, ya, harus segera kalau shock. Ya, seperti itu. Baik. Di primary survey, ya, kita tahu bahwa primary survey itu ada A, B, C, D, E. Airway, breathing, circulation, disability, exposure. Apa itu? Kalau airway, sumbatan jalan nafasnya ada tidak? Breathingnya bagaimana? Pola nafasnya, suara nafasnya, ya, saturasinya berapa? Tata laksananya manajemen airway. Berikan posisi, kemudian pertahankan jalan nafas, ya, pasang oksigen, saturasi dan sebagainya, ya. Kalau sirkulasi biasa pasang akses, cek nadi, kapilari refill, akalnya, pertahankan terregulasinya, ya. Kalau pasien-pasien bayi neonatus, ya, yang sangat rentan terhadap termoregulasi suhu, hati-hati, ya. Cek kesadaran, ya. Untuk kesadaran yang pada anak, ya, kesadaran menghitung tingkat kesadaran pada anak secara cepat pada kegawat daruratan kita gunakan AFO. Tapi kalau sudah masuk ke primary survey itu kita gunakan GCS karena lanjutan, ya. Baik, di sini untuk airway, bebaskan jalan nafas, pertahankan jalan nafas. Kalau memang pasiennya sudah mulai gasping, gagal nafas, lakukan intubasi segera. Nah, di sini multidisiplin ilmu, ya. Ini sangat diperlukan, multidisiplin teamwork di ruang IGD, di ruang inap, atau dimanapun, ya, tempat pelayanan kesehatan. Nah, ini posisinya, ya, kalau untuk bayi, lihat Bapak Ibu, ini harus rata, ya. Kalau pada pada bayi kita berikan bantalan tipis sedikit, ya, supaya rata. Pada anak seperti ini, pada anak besar atau dewasa, anak remaja, kita berikan bantalan di oksiputnya, ya, seperti ini. Head chin lip atau jaw thrust kalau kita curigai pasiennya ada trauma, ya. Kemudian bagaimana dengan breathing? Kita ketahui tadi di awal WHO anak usia 0 sampai 18 tahun. Tentu saja dengan parameter hemodinamik dengan berbeda-beda sesuai dengan berat badannya. Jadi kita harus pahami usia anak, frekuensi nafasnya, usia kurang dari 1 tahun, 5 tahun, anak remaja itu berapa, ya, supaya kita tidak salah interpretasi tentunya, ya. Nah, untuk suara nafas abnormal itu kalau stridor, ya, obstruksi nafas bagian atas, mengi, grunting, oksigenasi tidak kuat, atau yang lainnya. Yang tadi di awal sudah
sampaikan bahwa dari angka kejadian pada pediatrik atau pada anak itu yang sering terjadi masalah choking, kemudian masalah distres napas, gagal napas, dan sebagainya. Nah, untuk airway ya, ini ya sirkulasi, untuk sirkulasi kita lihat perfusinya, CRT-nya, tekanan darah ya, dan sebagainya. Jangan lupa pasang akses. Nah, untuk perfusi, kita perhatikan ya, kalau pada bayi dan anak kecil, ya, kita lihat dari haluaran urinnya bagaimana. Untuk mengetahui cardiac output cukup atau tidak, itu kita lihat dari haluaran urin. Sehingga kalau urin tidak keluar, hati-hati Bapak Ibu, barangkali memang cardiac outputnya sedang tidak cukup. Atau pasien ini mengalami shock, ya. Jadi kita bisa lihat dari perfusinya, ya. Capillary refill-nya kalau shock berarti lebih dari 3 detik, seperti itu. Nah, ini tuh disability ya. Jadi kalau untuk standar evaluation ya, menghitung atau mengukur tingkat kesadaran pada anak atau bayi secara cepat gunakan AFPO ya. Nanti bisa lanjutkan dengan GCS atau pasiennya sudah terintubasi dengan ventilator, kita menggunakan force score ya. Beda lagi kalau sudah terintubasi. Kita cek pupilnya bagaimana ya untuk mengetahui bagaimana nih penampilannya dari bagaimana sistem neurologinya ya, apakah ada perdarahan dan sebagainya. Nah, ini tadi ya, kalau untuk disability, untuk menghitung lebih cepat dan praktis pada anak, ya, dalam kondisi gawat daruratan gunakan AFPO, ya, yang lebih akurat dengan GCS, ini untuk lanjutannya nanti di primary survey-nya. Nah, ini skala AFPO, nanti Bapak Ibu bisa lihat, ini GCS pada bayi dan anak, ini saya ambil dari buku APRC tahun 2022, ya. Kalau pada dewasa tentu akan berbeda poin-poinnya. Kalau pada anak I-nya terlihat spontan, ya. Kemudian verbalnya kalau pada anak akan berbeda dengan dewasa. Kalau 5 mengoceh anaknya ya, seperti tadi yang contoh di video, menangis lemah dan sebagainya, atau merintih, grunting, itu 2 ya, atau tidak ada respon sama sekali. Nah, ini untuk menilai fungsi batang otak, kita bisa lihat dari mana saja. Kita bisa lihat dari tingkat kesadarannya atau cardio-neurovascular system levelnya seperti apa. Kemudian kita lihat pupilnya, midriasis kah, ya, atau anisokor kah, atau dan lain sebagainya. Kita lihat dengan pola nafas dan posturnya bagaimana. Nah, itu untuk exposure, ya. Exposure-nya kita lihat itu terutama pada anak-anak dengan usia remaja yang terjadi kecelakaan, ya. Ini ada ruam-ruam enggak ya, ada hematom enggak ya, dan sebagainya, atau hematom di sekitar mata, ini dicurigai mungkin ada kecelakaan lalu lintas atau tertabrak motor ya, ada perdarahan di otak dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah PAT sudah kita diskusikan bersama Bapak Ibu, masuk ke primary survey, sekarang ke secondary survey ya. Di secondary survey kita evaluasi lagi, kita anamnesis lagi menggunakan sampel. Kemudian kita lakukan sign and system dengan simptom ya. Kita melakukan pengkajian pada orang tuanya ya. Ada riwayat alergi enggak, habis mengkonsumsi obat-obatan tidak, terakhir makan jam berapa ya, past history bagaimana dan eventnya bagaimana. Nah, ini dari secondary assessment ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, sign and systemnya bagaimana. Ini kenapa sih anak kok bisa seperti ini ya? Lihat lagi apakah ada demam sebelumnya ya, pasiennya tidak mau minum, ada riwayat diare, muntahkan dan sebagainya, alergi, medication dan lain-lain. Nah, untuk tertiary assessment ya, tadi dari PAT, primary survey, secondary survey, sekarang tertiary assessment. Ini tentu saja ditunjang dari pemeriksaan pencitraan, pemeriksaan laboratorium, bisa analisa gas darah untuk menegakkan suatu diagnosa. Benar nggak ini pasien gagal nafas? Benar nggak ini pasien respiratory distress? Ya. Nah, kultur darah kalau perlu ya, pemeriksaan oximetri,
atau kita pasang kapnograf ya, dia hiperkardit tidak, kita lakukan ronsen, USG dan sebagainya. Nah, itu untuk teman-teman sejawat ya yang ada di IGD, ya dari sini kita ketahui bagaimana sih triasenya. Ini pasien ini dengan kondisi seperti ini, kondisi A, B, C, dia masuk ke zona mana? Hijaukah, kuningkah, merahkah? Ya, seperti itu. Jadi, untuk triase ini tentu saja bertujuan ya, manfaatnya adalah untuk melakukan screening secara cepat ya. Ini dilakukan untuk semua anak sakit ya, segera setelah tiba. Jadi kita melakukan triase segera setelah tiba, nah, mulai dari PAT ya, lihat nih. Jadi pasien datang, kita lihat dulu nih Bapak Ibu seperti tadi yang saya katakan dengan PAT itu 60 detik, kurang dari 60 detik tanpa menyentuh, kita lihat dulu nih ya, yang 3 tadi ya. Kemudian lakukan identifikasi ya, lihat tanda kegawatan atau emergensinya seperti apa ya. Kemudian tanda prioritasnya bagaimana. Nah, kemudian atau tanpa tanda kegawatan maupun prioritas. Dan ini adalah kita bisa lihat mulai dari pasien cara datang atau sendiri ya. Ini bisa kita lakukan segera kategori 1 ya. Ini ada sumbatan total kayak choking tadi ya, karena ini mengancam jiwa ya, mengancam nyawa. Life saving ya, distress napas berat dan sebagainya, ini Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Atau kita observasi setiap 10 menit, observasi lagi 30 menit atau 60 menit, kita sesuaikan dengan kondisi pasien atau kondisi anaknya. Oke Bapak Ibu, kasus lagi silakan Bapak Ibu ya, supaya tidak bosan. Oke, Bapak Ibu nih ada seorang anak ya, usia 7 tahun, berat badan 28 kg Bapak Ibu, dirawat di rumah sakit A, di ruang rawat inap. Pasiennya kejang berulang, demamnya sudah tinggi 3 hari berturut-turut, BAB mencret, cenderung tidur anaknya nih Bapak Ibu. Tidak ada riwayat kejang sebelumnya, saat ini tidak ada sesak atau pola nafas baik. Baik Bapak Ibu silakan disimak. Ini nanti kita laporin kondisinya ke dokter anaknya lagi ya, Bu. Ajam, ayo dong yang semangat nak. Semangat. Enggak, kenapa? Tangan diri Ya. kayak orang kagak mau. Ya. Silakan Bapak Ibu, saya ulang lagi ya. Jam. Coba perhatikan kita mulai dari PAT-nya Bapak Ibu. Bagaimana Ini nanti kita laporin interpretasi kondisinya ke dokter PAT-nya anaknya seperti lagi ya, apa? Bu. Silakan di-unmute Ayo Bapak dong yang Ibu. semangat nak. Lihat dari PAT-nya. Semangat. Penampilannya bagaimana? Ya. WOB-nya seperti apa? Sirkulasinya bagaimana? Ya, oke. Ada yang ingin mencoba barangkali Bapak Ibu? Oke, kita sambil pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari PAT-nya. Ya. Jadi begitu, walaupun ini dirawat inap, PAT masih bisa kita gunakan ya dari beberapa literatur. Jadi lihat sebelum kita sentuh bagaimana appearance-nya. Ini anak cenderung diam ya. Nah, walaupun dia menjawab tapi tatapan matanya masih kurang begitu fokus ya. Jadi appearance-nya abnormal. Breathing-nya normal, sirkulasinya normal ya. Kita lihat masuk ke primary survey ABCDE ya, masuk ke sampel ya, secondary. Kita lihat. Jadi asesmen awal, oh pasiennya gangguan susunan saraf pusat atau metabolik ya. Bagaimana dengan primary survey-nya ABCD? Airway-nya clear. Tadi nafasnya, cuping hidungnya tidak ada. RR-nya 20 kali per menit, retraksinya tidak ada ya. Heart rate-nya normal 110 sampai 120 kali per menit. Bagaimana dengan disability-nya ya? Dengan secara cepat kita APO ya. Kita lihat pasiennya ya, walaupun dia mau menjawab tapi masih pandangan matanya masih belum oke ya. Nah, dari masuk ke secondary survey. Tadi di soal kita lihat pasiennya katanya kejang berulang. Demam tinggi 3 hari, BAB mencret cenderung tidur, katanya seperti itu. A-nya tidak ada, alerginya
Medication, pasien dapat paracetamol atau probiotik ya, tidak ada riwayat kejang sebelumnya, L-nya sebelum masuk ke rumah sakit ya, E dan sebagainya. Jadi apa nih? Tersangka pasien meningoencephalitis ya. Jadi rencana rujuk ke PICU ya, seperti itu. Baik, ini masuk kasus 2 Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang ingin menjawab. Perhatikan Bapak Ibu PAT-nya ya, silakan Bapak Ibu. PAT-nya apa ini interpretasinya? Lihat. Kesadarannya, tampilannya bagaimana, WOB-nya bagaimana, ya, sirkulasinya bagaimana. Saya ulang Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang ingin mencoba, silakan di-unmute Bapak Ibu. PAT-nya bagaimana ini? Tuh. Heart rate-nya sampai 227. Silahkan Bapak Ibu. Oke, ada yang ingin mencoba? Ya, siap gimana Bu? Serius bermelari. Value. Oke, baik, good ya. Coba kita lihat sama-sama ya Bu ya. Oke, tadi ya, appearance-nya up, normal. Kemudian breathing-nya up, normal ya. Takikardi tadi ya, iya abnormal. Sirkulasinya normal. Oke, kita lihat lagi. Nah, jadi gagal jantung paru. Oke, good ya. Respirasi, kardiopulmonari failure ya. Oke, good. Iya. Bagaimana primary survey-nya? Airway-nya, oh ini salah nih ya. Airway-nya tadi clear ya, tapi breathing-nya napasnya cuping hidung, RM-nya 80 kali per menit, traktasinya positif ya, nadinya sampai 220-an ya. Oke, masuk ke sampel, sesak memberat, demam, intake sedikit ya. Ini pasien kemarin nih sempat terkontaminasi dengan pasien C19. Jadi pasiennya adalah gagal nafas atau failure rencana rujuk untuk intubasi ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah kesimpulan dari diskusi kita pada pagi ini, diharapkan deteksi awal, first impression, data deteksi dini itu dapat mencegah terjadinya perburukan kondisi yang lebih parah ya pada anak ya, pada sistem penilaian kegawat daruratan pada anak, sehingga kegawat daruratan pada anak ini dapat berupa henti napas, henti jantung, kemudian terjadinya kecacatan sampai ke kematian, sehingga kita gunakan time saving, life saving. Jadi first impression, PAT-nya seperti apa itu harus kita lakukan, perkuat lagi ya terkait early warning system-nya. Oke, baik. Tidak peduli seberapa sering kita jatuh, yang terpenting seberapa kuat kita untuk bangkit. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dokter, nurse, bidan atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Nur Aini. Silakan dok.